Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafani Aurelia, NIM 06 14 12 82 42 90 47. Mahasiswa semester 2 kelas PG PAUD ingin menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah konsep dasar PAUD. Dosen pengampu Ibu Dara Zulaiha MPD dan Bapak Akbari MPD dengan tema teori-teori yang berhubungan dengan PAUD. Baiklah, untuk teori yang pertama itu ada teori dari Jean Piaget yang merupakan ahli biologi dan psikologi, lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Teori tahap-tahap perkembangan kognitif Jean Piaget terbagi dalam beberapa tahap perkembangannya, yaitu 1. Tahap sensori. Tahap sensori merupakan perkembangan kognitif pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana pada tahap sensori ini bayi bergerak dengan tindakan refleks pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengalaman-pengalaman sensor dan tindakan fisik. Tahap ini, pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan serta selera. Artinya, anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui indranya. Contoh di sini terdapat bayi yang sedang menggigit mainan karet bertekstur untuk melatih otot motorik halusnya yang terdapat di bagian pipi, bibir, dan gusi. Yang kedua itu ada tahap praoperasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada tingkat ini itu bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Contoh dari tahap perkembangan ini, di sini ada anak yang sedang bermain peran dokter-dokteran dan pasien. Pada saat mereka bermain peran, anak-anak belum terlalu memiliki pemikiran yang logis dalam profesi seorang dokter, selain mengobati dan menyembuhkan orang. Yang ketiga ini ada tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini adalah tahap yang terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak akan berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tapi belum bisa memecahkan masalah-masalah yang abstrak. Contohnya di sini ada seorang anak yang sedang mengklasifikasikan objek sesuai dengan warnanya. Yang keempat ini ada tahap operasional formal. Tahap operasional formal itu rentang usia 11 sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Contohnya ada seorang anak yang bisa berpikir logis dalam memecahkan soal matematika yang sulit dikerjakan oleh semua temannya. Atau contoh lainnya juga bisa seperti di sini ada seorang yang sudah
Seorang anak yang sudah berpikir logis dan abstrak bisa merencanakan tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah melakukan suatu aktivitas, serta ia juga memikirkan tentang dampak positif dan negatif yang akan mendatang. Selain itu, Jean Piaget juga menerangkan tentang istilah sebagai representasi struktur kognitif individu. Kedua istilah tersebut adalah skema dan adaptasi. Skema adalah proses yang merespon berbagai pengalaman. Contoh, skema yang paling sering terjadi pada diri bayi yaitu pergerakan bayi ketika menghisap salah satu ibu jarinya. Sedangkan adaptasi dipahami sebagai sebuah istilah yang digunakan Piaget untuk menentukan pentingnya pola hubungan antara individu dengan lingkungannya. Adaptasi ini muncul dengan sendirinya ketika bayi tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Piaget, adaptasi ini terdiri dari dua proses yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan integrasi antara elemen-elemen eksternal dari luar terhadap struktur yang sudah lengkap pada setiap individu. Proses asimilasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap saat manusia selalu mengasimilasikan informasi-informasi yang sampai kepadanya, kemudian informasi-informasi tersebut dikelompokkan ke dalam istilah-istilah yang sebelumnya telah mereka ketahui. Contohnya itu, seorang bayi yang masih berada pada tahap menyusu akan refleks menghisap apapun yang ada di sekitarnya. Mereka menginterpretasikan semua hal tersebut kepada hal yang mereka hisap dan dapat mengeluarkan sesuatu yang mereka butuhkan. Proses adaptasi. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah menciptakan langkah baru atau memperbarui atau menggabungkan istilah lama untuk menghadapi tantangan baru. Jika pada asimilasi perubahan yang terjadi adalah objeknya, sedangkan pada proses akomodasi yang mengalami perubahan adalah subjeknya, sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan objek yang ada di lingkungan sekitarnya. Contoh di sini ada bayi yang menghisap ibu jarinya. Ini berarti bayi tersebut sedang mengubah puting ASI ibu menjadi ibu jari. Tindakan demikian disebut akomodasi. Yang terakhir ada ekuilibrasi. Piaget mengemukakan bahwa setiap individu ingin mengadakan penyesuaian adaptasi dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan equilibrium, yaitu antara efektivitas individu terhadap lingkungan, asimilasi, dan aktivitas lingkungan terhadap individu, akomodasi. Hal ini berarti ketika individu beraksi pada lingkungannya, dia menggabungkan stimulus luar dengan stimulus yang sudah ada dan inilah disebut asimilasi. Pada saat yang sama, ketika lingkungan bereaksi terhadap individu dan individu mengubah supaya sesuai dengan stimulus dari luar, maka inilah yang disebut dengan akomodasi agar terjadi ekuilibrasi. Contoh di sini ada seorang anak yang bertemu dengan kucing. Ia menanggapi bahwa kucing ini berkaki 4. Kemudian pada saat kucing itu pergi, datanglah anjing yang memiliki kaki 4 juga. Namun anak menyadari bahwa kucing dan anjing itu berbeda walau sama kakinya ada 4. Si anak sadar ketika dia membedakan suara kedua jenis hewan ini. Ia mengetahui bahwa kucing itu suaranya mengeong dan anjing itu menggonggong. Proses ekuilibrasi di sini ketika anak tersebut sekarang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antara anjing dan kucing. Teori yang kedua adalah teori dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiberg pada tanggal 6 Mei 1856. Ia adalah pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologis. Menurut Freud, faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah historis, masa lampau, dan kontemporer. Dalam analoginya adalah faktor bawaan dan faktor lingkungan dalam pembentukan kepribadian individu. Menurut Freud juga, kepribadian terdiri atas 3 aspek, diantaranya adalah ID, ego, dan superego. Aspek yang pertama, ID.
ID adalah sumber energi psikis atau merupakan aspek biologis yang merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. ID bekerja di tingkat bawah sadar yang terdiri dari dua naluri biologis yaitu Eros dan Thanatos. Sebagai naluri hidup, Eros membantu seseorang untuk bertahan hidup di dunia dan mengarahkan aktivitas penunjang kehidupan seperti bernapas dan makan minum pada setiap individu. Naluri kehidupan menciptakan energi yang bisa disebut dengan libido atau nafsu. Contohnya seperti anak yang rasa ingin makan saat ia lapar, anak yang mencari kenyamanan dari ibunya, serta contoh lainnya juga terdapat pada anak yang mendapat dorongan untuk bermain dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Sedangkan Thanatos adalah sekumpulan kekuatan penghancur yang terlihat pada semua manusia yang terkadang diarahkan kepada orang lain dalam bentuk agresi atau kekerasan. Contohnya itu seperti seorang anak memukul temannya atau melempar mainan saat ia merasa frustasi atau kesal. Yang kedua itu ada aspek ego. Ego adalah aspek psikologis dari kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Ego berkembang dari ID para individu. Tujuan ego ialah memenuhi permintaan ID dengan cara yang sangat aman dan dapat diterima secara sosial. Ego bekerja dalam pikiran sadar maupun pikiran tidak sadar. Ego mengikuti prinsip realitas tidak sama dengan ID. Contohnya di sini ada seorang anak yang ingin mainan temannya. Ego anak di sini memungkinkan anak tersebut untuk menunggu mainan temannya selesai dimainkan dengan meminta izin, bukan langsung merebutnya. Lalu, aspek ketiga yaitu superego. Superego adalah elemen moralitas kepribadian atau aspek sosiologis kepribadian yang merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang diajarkan dalam berbagai perintah dan larangan. Dapat dikatakan superego adalah penengah dari ID dan ego. Contoh dari superego ialah ada seorang anak yang ingin mengambil permen milik temannya, tetapi dia tidak melakukannya karena tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang salah. Selain itu, menurut Sigmund Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun ke-5, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar. Sigmund Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung pada 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah bagian tubuh tertentu dan sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. 1. Fase oral. Fase oral adalah fase dari usia 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Contohnya, bayi yang berumur 1 tahun suka menghisap jempolnya. Fase yang kedua yaitu fase anal. Fase anal adalah fase yang kira-kira usianya mulai dari 18 bulan hingga 3 tahun. Pada fase ini, tubuh yang paling sensitif adalah anus. Contohnya, anak usia 3 tahun mulai memahami kapan harus membuang air dan mencoba menggunakan toilet sendiri. Fase yang ketiga yaitu fase falis, yang dimana kira-kira usia anak itu sudah 3 tahun sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase falis adalah alat kelamin. Contohnya pada masa anak, mungkin anak bertanya kepada kedua orang tuanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Bisa juga dengan mencoba melihat atau membandingkan tubuhnya dengan teman sebayanya yang lawan jenis. Fase yang keempat itu adalah fase laten. Kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Contohnya, untuk anak, mungkin lebih nyaman bermain dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang sama ketimbang dengan lawan jenisnya. Yang kelima itu ada fase genital. Fase genital ini terjadi pada sejak individu memasuki pubertas hingga tahap selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Contohnya, remaja yang mulai tertarik pada lawan jenis, terjadi perubahan fisik seperti suara yang lebih berat pada laki-laki dan pertumbuhan payudara pada perempuan, serta perubahan hormon yang mempengaruhi emosi. Teori yang ketiga yaitu teori dari Lev Vygotsky, lahir pada 17 November. Teori yang ketiga itu dari teori Lev Vygotsky, lahir pada 17 November tahun 1896 di Orsha, Belarus.
Vygotsky menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran yang ada di lingkungan sosial. Jangkauan kemampuan atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development. Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan 4 konsep yaitu: 1. Konsep sosiokultural. Sosiokultural adalah istilah yang menggabungkan aspek sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, sosiokultural merujuk pada segala sesuatu yang dapat mempengaruhi konteks budaya anak yang berkaitan dengan interaksi sosial serta nilai, norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat di mana dia dibesarkan. Contohnya, ada seorang anak kecil yang mengamati dan mendengarkan ibunya berbicara bahasa Palembang dengan neneknya. Anak tersebut dapat memperoleh struktur dan kosakata bahasa sederhana dari lingkungan sekitar rumahnya, yaitu bahasa Palembang. Yang kedua, konsep zona proximal development. Konsep zona of proximal development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya serta pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan anak. Dalam hal ini, perkembangan kemampuan ZPD seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat perkembangan, yaitu aktual dan tingkat perkembangan potensial. Contoh tingkat perkembangan aktual. Ada seorang anak yang telah belajar membaca dapat memahami teks di buku tanpa adanya bantuan. Terus contoh tingkat perkembangan potensial, yaitu ada seorang anak mungkin kesulitan menyusun puzzle sendiri, tetapi dengan arahan dan bantuan dari teman sebaya atau orang dewasa seperti gurunya, itu akan membantu anak untuk meletakkan puzzle sesuai dengan polanya. Dengan bantuan tersebut, mungkin mereka sedikit demi sedikit mulai memahami pola dan bentuk dalam menyusun puzzle. Yang ketiga, itu ada scaffolding. Scaffolding merupakan bentuk bantuan yang diberikan tepat waktu dan harus ditarik tepat waktu juga ketika interaksi belajar anak sedang terjadi. Contohnya seperti seorang anak yang ingin menggambar sesuatu tapi tidak tahu bagaimana mulainya. Guru bisa memberi contoh garis putus-putus sederhana untuk membentuk objek bulat, sehingga pada saat anak menggambar, anak akan mulai perlahan-lahan menyambungkan garis tepi-tepi itu. Lalu lama-kelamaan anak mulai bisa menggambar bentuk lingkaran sendiri tanpa perlu contoh. Yang keempat itu ada konsep bahasa dan pikiran dari Vygotsky, mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran pada awalnya berkembang secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat berfokus pada pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Contohnya, seperti seorang anak mengamati ibunya yang sedang mempraktekkan cara mencuci tangan. Pada saat anak mengamati, sebenarnya si anak sedang mempelajari bagaimana keterampilan baru mencuci tangan, seperti menggunakan sabun dan cara tahap-tahapannya. Pada contoh mempraktekkan cuci tangan ini tanpa sadar, anak tersebut bisa memperoleh bahasa yang dapat diucapkan melalui langkah-langkah mencuci tangan, seperti anak mencuci tangan, lalu tanpa disadari dia mengucapkan pertama-tama sabun, lalu gosok kedua tangan, terus bilas dengan air deh. Pada saat melakukan hal tersebut, anak belajar mulai mengkoordinasikan bahasa melalui pengucapan dan gestur dengan mengingat urutan langkah-langkah mencuci tangan yang telah dibimbing ibunya. Teori yang keempat ada teori dari Howard Gardner. Howard Gardner ini lahir pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania, di Amerika. Ia adalah tokoh pendidikan dan psikologis terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau yang dikenal dengan multiple intelligence. Definisi intelligence menurut Howard Gardner adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, persoalan, produk mode yang merupakan konsekuensi dalam suasana budaya atau masyarakat tertentu. Menurut Gardner, manusia yang memiliki berbagai kemampuan dan setiap manusia yang memiliki bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda tergantung lingkungan tempat manusia itu tinggal.
Perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan membuat jenis kecerdasan kemudian ikut bertambah seiring berjalannya zaman. Pada awal perkembangannya, teori multiple intelligence ini terdiri dari 7 jenis kecerdasan dan pada akhirnya hingga sampai masa kini bertambah jumlahnya menjadi 9 jenis kecerdasan sebagai berikut. 1. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan yang mengacu pada kemampuan mengelola kata yang baik dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga orang lain dapat mudah memahami apa yang diucapkan. Contohnya, pada gambar ini, terdapat anak yang sedang bercerita dengan temannya tentang pengalaman liburan yang telah dilewatinya dengan jelas. Yang kedua, ada kecerdasan logis matematis. Kemampuan logis matematis yaitu orang yang dapat memecahkan masalah dan melakukan perhitungan secara numerik dengan tepat melalui keterampilan penalaran yang baik. Dapat diartikan orang yang memiliki kecerdasan ini dapat menghitung dengan cepat, berpikir logis, dan ilmiah. Contohnya pada gambar ini ada seorang anak yang mengatur dan mengelompokkan balok sesuai dengan pola tertentu. Yang ketiga ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal lebih dari sekedar memiliki bakat musik. Orang yang memiliki kecerdasan musikal ini bisa berkomunikasi melalui nada, alat musik, nyanyian, serta senang mendengarkan lagu dengan iringan musik. Contohnya seorang anak yang dihukum gurunya untuk bernyanyi lagu sederhana yang ia ketahui di depan kelas. Kemudian anak tersebut mulai bernyanyi. Nah, di sisi inilah anak dinilai memiliki kecerdasan musikal karena dia menuruti perintah gurunya yaitu bernyanyi di depan kelas. 4. Kecerdasan kinestetik tubuh. Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik akan mengekspresikan emosinya dengan ekspresi wajah melalui gerakan tangan atau kaki. Contohnya ada seorang anak yang sedang mengekspresikan dirinya melalui les latihan balet. Yang kelima ada kecerdasan visual spasial. Orang dengan kecerdasan ini mampu mengubah imajinasi mereka menjadi gambar. Dengan menggambar dengan pena maupun menggunakan perangkat lunak komputer. Mereka sangat sensitif terhadap hal-hal visual seperti warna, bentuk, garis, dan ruang. Contohnya, ada seorang anak yang menyukai lukisan. Ia mencoba menggambar berbagai bentuk objek di kertas. Yang keenam, ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengetahuan diri dan dapat mengukur kemampuan individu dalam melakukan sesuatu. Orang yang mengenal dirinya dengan baik akan mampu melakukan berbagai hal aktivitas tanpa harus menunggu perintah orang lain terlebih dahulu. Karena kekuatan dan kesadaran itu datang dari dalam diri, bukan orang lain. Contohnya di sini ada seorang anak bernama Ara. Ara merasa kepanasan memakai jaket. Pada saat ini, anak bisa saja melepaskan jaket sendiri tanpa meminta bantuan dari ibunya atau orang di sekitarnya. Bisa juga meminta bantuan untuk mengungkapkan perasaan yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Yang ketujuh itu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini sangat terampil dalam membaca dan memahami emosi orang lain. Orang dengan kecerdasan ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perasaan orang lain. Contohnya ada seorang anak bernama Ayu. Ayu ini menenangkan Rizka yang menangis habis terjatuh. Ayu bilang kepada Rizka, "Kamu kenapa, Rizka? Sudah lain kali hati-hati ya." Dari bentuk jenis ini, sudah dapat dikatakan anak tersebut tergolong dalam kecerdasan interpersonal karena ia memiliki empati terhadap orang sekitarnya. Yang ke-8 ada kecerdasan naturalistik, yang dimana orang dengan kecerdasan ini mampu mengidentifikasi dan membandingkan satu spesies dengan spesies lainnya. Dengan memahami melalui eksplorasi, mereka peduli terhadap lingkungan dan ingin melindungi lingkungan sekitarnya itu dari kerusakan. Contohnya, seorang anak yang mampu memahami perbedaan tanaman mawar dengan tanaman lainnya. Yang ke-9 itu ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan yang memahami masalah dan tantangan yang kompleks. Jenis kecerdasan ini kadang-kadang disebut kecerdasan yang membingungkan karena berhubungan dengan hal-hal yang sulit dilihat atau dipahami manusia, seperti menanyakan hal abstrak, mempertimbangkan pernyataan mendasar tentang sifat sesuatu yang mungkin sulit dijawab oleh seseorang. Contohnya seperti seorang anak memikirkan
dan bertanya kepada orang di sekitarnya dengan guru maupun orang tuanya, mengapa kita hidup dan ada di dunia ini? Kita datang dari mana? Apa yang terjadi kalau matahari tidak ada? Eee, Sekian dari saya. Berikut adalah slide referensi jurnal yang saya pakai. Baik, pemaparan materi tentang teori-teori yang berhubungan dengan PAUD ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.